Baik. Terima kasih banyak apa namanya Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Profesor Aswanto yang saya hormati dan banggakan, Bapak Ibu semua yang saya cintai, izinkan saya untuk share slide ya. Tidak banyak dan tidak sekomprehensif Prof. Aswanto. Saya kira kita beruntung pada pagi hari ini mendapatkan Prof. Aswanto untuk menyampaikan pemikiran dan pandangannya terkait beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan persyaratan pencalonan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Em, ya, sebentar. Iya, mohon maaf. Oke. Baik, jadi saya ingin berfokus pada tiga pertanyaan yang sudah disampaikan oleh penyelenggara Bawaslu Mimika. Terima kasih Bawaslu Mimika yang selalu mengajak berdiskusi dan belajar bersama ya. Saya mendapatkan banyak pencerahan. Semoga kita semua juga nanti bisa hadir dengan pandangan hukum yang lebih jernih terkait dengan apa yang kita diskusikan pagi ini. Jadi di dalam TOR ada tiga pokok pembahasan yang kalau boleh dirangkum adalah apakah frasa belum pernah menjabat sebagai gubernur bagi wakil gubernur atau bupati bagi calon wakil bupati serta wali kota bagi calon wakil wali kota sebagaimana diatur di dalam pasal 7 ayat 2 huruf O Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur bupati wali kota itu dilakukan perhitungan masa jabatan yang sama dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat 2 huruf N. Jadi kita ini berusaha mengkorelasikan antara adanya ketentuan di pasal 7 ayat 2 huruf O dengan pasal 7 ayat 2 huruf N. Lalu kemudian apakah frasa belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur, bupati untuk calon wakil bupati pada daerah yang sama sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 2 huruf O dan pasal 14 ayat 2 huruf N Peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan dapat dimaknai kurang dari 2,5 tahun. Tidak dihitung sebagai satu periode masa jabatan. Tadi Prof. Aswanto sudah sangat detil ya menyampaikan soal setengah masa jabatan dan seterusnya sebagai basis perhitungan satu periode masa jabatan baik sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota. Nah, yang ketiga, apakah seorang warga negara Indonesia sebagai gubernur menjabat antar waktu atau sisa masa jabatan terhitung 1 hari pun dapat dikategorikan sebagai pernah menjabat sebagai gubernur atau bupati ya, apa dalam konteks ini. Jadi misalnya tadi Prof. Aswanto sebutkan kalau ada gubernur yang berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau kemudian menjadi terpidana, tidak lagi memenuhi syarat, itu kan wakilnya akan biasanya dia PLT dulu sebelum kemudian dilantik sebagai gubernur, bupati, wali kota definitif. Jadi indikatornya adalah pelantikan kalau untuk menjadi kepala daerah definitif sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Haswanto. Nah, terkait dengan hal itu memang selain apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Aswanto, saya agak lebih sederhana, tidak merangkum yang apa hasil PHPU Bupati ya di apa namanya di Gorontalo, tetapi saya melihatnya seperti yang disampaikan dalam TOR, eh, putusan MK nomor 22 tahun 2009, putusan 67 2020, putusan nomor 2 tahun 2023. Selain ini juga ada putusan 8 2008, tetapi yang paling anyar adalah putusan nomor 2 tahun 2023. Nah, kalau dirangkum lagi mengingatkan kita untuk apa sebelum nanti saya menyampaikan pendapat bahwa di putusan MK nomor 22 tahun 2009 ini dimohonkan ya oleh salah satu bupati di Provinsi Bali yang menyebut yang di dalamnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa
Masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan. Jadi kalau sudah setengah berarti 2,5 tahun ya atau lebih itu disebut masa jabatan satu periode begitu. Barulah dia disebut sebagai gubernur satu periode sehingga dia terhalang kalau dia sudah 2 kali menjadi tidak boleh lagi maju begitu. Yang kedua, putusan 67 2020 semakin meneguhkan putusan 22 ini, setengah masa jabatan atau lebih dihitung 1 kali masa jabatan. Karena kita menganut pembatasan masa jabatan atau prinsip konstitusionalisme, pembatasan kekuasaan. Tidak boleh lebih dari 2 kali periode masa jabatan. Nah, yang ketiga, putusan MK nomor 2 tahun 2023 ini yang paling anyar dan ini menimbulkan perdebatan juga, misalnya di Provinsi Bengkulu, di Kabupaten Tasikmalaya, dan di beberapa daerah lain, yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan masa jabatan yang telah dijalani tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara. Jadi, saya ingin meng-highlight yang nomor 3 ini. Memang inilah yang kemudian menjadi ruang perdebatan begitu ya, putusan MK nomor 2 tahun 2023 ini. Nah, karena kenapa? Karena eh, tadi kan yang huruf N ini sebagai basis kita analisis yang huruf O ya. Boleh tidak orang yang pernah menjabat sebagai gubernur atau bupati maju sebagai wakil bupati begitu? Apabila lalu kemudian pertanyaan berikutnya, dia itu boleh atau tidak bolehnya apakah dikaitkan dengan periode masa jabatan gitu. Jadi apakah misalnya pilihannya kalau dia belum 2,5 tahun maka dia dibolehkan maju menjadi wakil gubernur atau wakil bupati karena dianggap dia belum satu periode sebagai memangku jabatan tersebut begitu. Nah, atau seperti apa begitu? Ataukah tidak pandang bulu 1 hari pun dia dilantik, dia sudah dilarang untuk maju. Kalau dia gubernur, maju sebagai wakil gubernur. Kalau dia bupati, maju sebagai wakil bupati. Nah, dan yang kedua dalam melihat ini, jadi ada 2 isu nih sebenarnya. Tapi saya kira isu di Mimika itu tidak sama dengan isu di Bengkulu ya. Kalau di Bengkulu itu terkait dengan misalnya gubernur yang sekarang dalam menghitung 2,5 tahun itu terkait dengan putusan MK nomor 2 tahun 2023 ini yang banyak dibahas oleh Prof. Aswanto tadi, yang mentor saya. Prof. Aswanto menyampaikan catatan kritis begitu terhadap putusan MK nomor 2 tahun 2023 dan itu memang menjadi perdebatan. Karena kalau perhitungannya pelantikan dan di putusan nomor 22 tahun 2009 karena MK merujuk penjelasan pasal 38 PP nomor 6 tahun 2005, masa jabatan itu memang indikatornya adalah pelantikan begitu. Nah, problemnya di putusan MK nomor 2 tahun 2023 ini MK menyatakan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan masa jabatan yang telah dijalani tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Jadi, kalau kita lihat nomenklatur penjabat sementara, begitu ya, itu kita hanya melihat pemaknaan penjabat ini gitu, penjabat istilah-istilah penjabat itu di dalam undang-undang pilkada kita ataupun di undang-undang Pemda, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, penjabat itu selalu merujuk kepada kalau jabatan kepala daerah definitif kosong, baik kepala daerah ataupun wakil kepala daerah definitifnya kosong, diangkatlah penjabat. Siapa itu penjabat? Penjabat itu konsekuensi dari kekosongan, misalnya di pilkada ya, karena tidak ada pilkada 2022 dan 2023, diangkatlah penjabat. Ada penjabat gubernur, penjabat bupati, penjabat wali kota, begitu ya. Kalau gubernur dia JPT Madya,
Kalau bupati wali kota dia JPT Pratama. Tetapi ketika menjelaskan misalnya penjabat sementara, itu cakupannya itu apa? Apakah yang dimaksud oleh MK penjabat ketika kita mengalami kekosongan kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif sehingga dia diisi oleh JPT Madya atau JPT Pratama begitu ya? Atau seperti apa? Karena kalau kita lihat Undang-Undang Pemda itu mengenal ada pelaksana tugas. Nah, pelaksana tugas ini kalau gubernur, bupati, wali kota berhalangan atau kemudian dia berhalangan tetap mengundurkan diri, berarti kan kosong definitif, tapi wakil kepala daerahnya ini ada. Nah, sampai kemudian wakil kita mendapatkan kepala daerah definitif, maka wakil kepala daerah ini menjadi PLT atau pelaksana tugas begitu. Nah, kalau penjabat itu selalu diberikan kepada aparatur sipil negara untuk mengisi kekosongan keseluruhan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kosong. Jadi adalah penjabat gubernur, penjabat wali kota, penjabat bupati seperti situasi hari ini begitu. Jadi yang berhalangan tuh dua-duanya. Kalau kita baca Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemda. Lain halnya dengan pelaksana tugas. Kalau pelaksana tugas itu wakil kepala daerah yang melaksanakan tugas bupati, wali kota, dan gubernur. Jadi istilah penjabat sementara ini wajar kalau dia menjadi dialektika gitu. Maksudnya ini apa? Karena istilah penjabat itu hanya bisa ditemui dengan kondisi yang tadi. Saat misalnya betul-betul kosong apa kepala daerah, wakil kepala daerah definitifnya memang tidak ada begitu. Diangkatlah penjabat yang berasal dari apa namanya aparatur sipil negara yang memenuhi syarat kepangkatan, yaitu JPT Madya atau JPT Pratama. Nah, apakah maksud MK ini? Contoh nih di Banten itu penjabat gubernurnya itu lebih dari 2 tahun. Jadi ada kemungkinan dia akan misalnya bisa sampai 3 tahun. Apakah yang dia maksud itu tidak membedakan yang menjabat secara definitif yang berasal dari ketika seorang PLT menjadi kepala daerah definitif, gubernur, bupati, wali kota, termasuk pula para penjabat kepala daerah yang saat ini sedang menjamur sebagai konsekuensi peniadaan apa namanya Pilkada 2022-2023. Jadi ini diskusi yang kemudian berkembang gitu. Dan itu ya wajar karena nomenklatur ini akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan soal apa yang dimaksud penjabat sementara karena istilah ini di dalam Undang-Undang Pilkada ataupun Pemilu hanya digunakan istilah penjabat ini bagi posisi yang pengisiannya melalui jalur aparatur sipil negara untuk mengisi kepala daerah yang kosong gitu. Nah, itu sebelum masuk yang ke berikutnya. Nah, yang berikut pertanyaan menjawab tadi. Kalau seorang misal gubernur pernah menjabat tetapi kurang dari setengah periode begitu. Masa jabatannya itu dijalani kurang dari setengah. Misal hanya 1 tahun dan lain sebagainya. Jadi asbabun nuzul dulu ini Pak Faisal, kenapa lahir pasal 7 ayat 2 huruf apa namanya huruf O ya yang menyatakan bahwa bupati tidak boleh jadi wakil bupati, gubernur tidak boleh jadi wakil gubernur. Jadi asbabun nuzulnya itu adalah waktu itu pernah wali kota Surabaya menjadi wakil wali kota. Jadi ada tren kepala daerah sudah 2 periode, kemudian menyiasatinya dengan maju menjadi wakil kepala daerah. Jadi asbabun nuzulnya tuh di situ melarang seorang kepala daerah yang sudah 2 periode bersiasat maju menjadi wakil kepala daerah. Makanya dia dilarang. Nah, posisi kepala daerah itu sebagai gubernur, bupati, wali kota, hitungannya dia jabatannya itu seperti apa sih? Ya, hitungannya kan periode. Karena tadi ingin melarang ya, yang sudah 2 periode maju menjadi wakil bupati dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam konteks ini, jadi kita kalau lihat perjalanan sejarah apa ya tadi latar belakang kenapa ada larangan gubernur,
bupati, wali kota maju sebagai wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, dan kemudian dikaitkan dengan periodisasi jabatan, seseorang itu disebut menjabat sebagai gubernur dalam konteks bulat satu periode, sehingga dia dilarang untuk maju lagi sebagai gubernur kalau dia sudah dua periode. Konsepnya itu dulu begitu. Nah, dengan menggunakan tafsir itu, kalau saya berpandangan, em, jadi ketika seorang wakil menggantikan kepala daerah yang berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau kemudian menjadi terpidana, begitu ya. Kalau dia masa jabatannya kurang dari 2,5 tahun, maka dia dianggap bisa dikatakan belum menjabat satu periode, belum terhitung sebagai gubernur satu periode. Mestinya dia tidak bisa diberlakukan persyaratan larangan yang sama yang melarang gubernur maju sebagai wakil gubernur, begitu. Nah, karena dia sendiri, dia masih bisa menjadi gubernur 2 kali periode, begitu. Sementara kalau dia belum setengah jabatan, dia belum dianggap satu periode. Nah, oleh karena itu, kalau saya berpandangan, mestinya persyaratan yang ada di dalam pasal 7 ayat 2 huruf O itu tidak diberlakukan bagi mereka yang menggantikan gubernur definitif, tadinya dia wakil gubernur, tapi masa jabatannya kurang dari 2,5 tahun. Dia masih dimungkinkan untuk kemudian menjadi apa namanya wakil gubernur, menjadi calon wakil gubernur. Karena dalam posisi dia ketika dia belum satu periode, hitungannya belum setengah jabatan, dia menjabat menjadi gubernur pun dia masih bisa 2 kali begitu. Nah, oleh karena itu dengan logika tersebut, maka saya berpandangan tidak boleh diberlakukan sama antara orang yang pernah menjadi calon gubernur, mohon maaf, pernah menjadi gubernur atau bupati kurang dari setengah masa jabatan yang tidak terhitung satu periode, lalu kemudian dilarang untuk menjadi wakil gubernur begitu. Karena ya tadi ya, lain halnya kalau dia sudah melampaui setengah masa jabatan, maka dia terhitung memang sudah sebagai gubernur satu periode begitu. Pada dirinya sudah melekat larangan bahwa kalau ditambah satu periode lagi, dia sudah tidak boleh menjadi calon gubernur lagi begitu. Nah, ini yang menurut saya memang akhirnya kita harus melihat dari historisnya ya, tujuan kenapa pasal ini lahir, lalu tafsir sistematisnya dengan penghitungan periode, dan juga apa namanya filosofi ketika penghitungan dan juga larangan seseorang itu dilarang menjabat gubernur, bupati, wali kota, dan wakil serta wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota itu dilarang 2 periode begitu. Nah, ini yang sebagai jawaban di atas pertanyaan 1, 2, 3 ini. Sehingga kalau yang nomor 3 ya spesifik, apakah seorang WNI sebagai gubernur menjabat antar waktu atau sisa masa jabatan terhitung 1 hari pun dapat dikategorikan sebagai pernah menjabat. Dalam konteks ini pernah menjabat harus dihubungkan dengan periode jabatan gubernur begitu. Ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf O menurut saya hanya berlaku bagi mereka yang jabatan pernah menjabat sebagai gubernurnya itu satu periode. Dan satu periode itu terhitung kalau dia sudah menjalani jabatan setengah masa jabatan atau lebih begitu. Nah, itu Pak Faisal, pandangan saya. Tapi saya terakhir ingin juga terkait karena tema kita soal pengawasan masa pencalonan, ingin mengajak kita mengingat kembali soal tahapan pencalonan. Tahapan pencalonan ini adalah salah satu tahapan yang berkontribusi paling banyak terhadap pembatalan hasil pilkada selain dari persoalan hasil. Kita punya Prof. Aswanto yang di sini bisa dikonfirmasi. Bahkan Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan hasil kalau seorang calon itu tidak memenuhi persyaratan atau calon yang memenuhi persyaratan tidak diikutkan di dalam proses pilkada. Contohnya di misalnya kemarin ya, kalau di pemilu ada kasus Irman Gusman atau kemudian di Jayapura atau kemudian di apa namanya
saya lupa ada satu di daerah di Sulawesi. Jadi ketika seorang calon yang memenuhi syarat lalu tidak diberikan haknya untuk mencalon, maka dia kemudian ketika perselisihan hasil itu bisa berdampak pada koreksi terhadap hasil pilkada. Atau sebaliknya, orang yang tidak berhak diloloskan, misalnya karena pemenuhan persyaratan, tidak terpenuhi persyaratan masa jeda sebagai mantan terpidana itu juga bisa membatalkan hasil. Contohnya di apa namanya Bovendigul atau kemudian di Saburai Jua karena warga negara asing maju di pilkada. Jadi itu juga betul-betul harus kita perhatikan. Oleh karena itu harus dipastikan Bawaslu ini dan kita semua punya akses informasi pada pembentukan regulasi dan berbagai kebijakan teknis sehingga kita bisa betul-betul mengelaborasi aturan main secara baik, apakah itu peraturan KPU, peraturan Bawaslu, keputusan, surat edaran, dan lain sebagainya. Yang kedua, akses pada dokumen tahapan pencalonan. Jangan sampai kemudian ada limitasi akses. Kita kan sudah menggunakan silon ya, harusnya silon itu memperkuat transparansi. Yang ketiga, akses pada pelaporan pelanggaran dan perkembangan penanganan pelanggaran di Bawaslu. Kita perlu ingat pesan Mahkamah Konstitusi, Bawaslu perlu terbuka ketika misalnya membuat keputusan atau putusan apakah suatu perbuatan itu secara formil atau material memenuhi syarat atau tidak dikategorikan sebagai pelanggaran, itu harus dibuka kepada publik. Dan yang terakhir, nanti ketika rekrutmen apa namanya PTPS, petugas pengawas TPS, serta juga KPPS itu harus terbuka kepada publik siapa mereka. Jangan sampai yang direkrut itu adalah apa namanya terafiliasi dengan partai politik. Saya kira begitu Pak Faisal pandangan saya. Kita tidak boleh memisahkan ya antara putusan soal larangan kepala daerah maju sebagai calon wakil kepala daerah dengan apa konteks periodisasi masa jabatan dan harus melihat filosofi serta sejarah atau historis di balik mengapa munculnya putusan tersebut. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu kepada Ibu Titi Anggreni.